Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita Selamatkan TWA Pantai Panjang Pulau Bayi Bengkulu. Oke, Bapak dan juga Mbak Olan, terkait dengan yang sudah kita bahas ya, kendala-kendala apa saja yang sudah terjadi di kawasan TWA Pantai Panjang ini, tentu bukan hanya dampaknya dirasakan bagi masyarakat, tapi juga flora dan fauna yang juga hidup di kawasan hutan pantai itu sendiri. Kalau kondisi seperti saat ini Pak, seperti apa? Sudah kritiskah flora dan fauna di sana atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau kita bilang itu udah kritis, kita ini kan namanya TWA Pantai Panjang ini kan ada blok-blok, blok pemanfaatan, blok lindung, dan juga blok-blok lain seperti blok ini tadi penggarapan tadi. Jadi di sini blok lindung itu hutannya masih bagus, itu ya tempat flora fauna tadi. Nah, mungkin yang tempat yang terbuka yang ini apa, yang udah ini mungkin dia bisa pindah sana, tetapi itu kita tetap usahakan supaya TWA itu tetap lestari gitu. Jadi kalau masa ini apa flora fauna itu kalau ininya udah ada blok lindung namanya. Itu kalau hutan-hutannya masih bagus itu dibikin blok lindung gitu. Itu nah kalau di ini di apa untuk pemanfaatan itu kan untuk jasa wisata. Nah itu mungkin ada, walaupun ada mungkin nggak seberapa ininya apa bentuk satwanya, baik itu burung maupun apa jenis lainnya kan gitu. Berarti terkait dengan pelestarian satwa, ekosistem dan juga tumbuhan di sana masih tergolong baik ya Pak ya? Kalau ininya di tempat blok lindungnya masih bagus. Nah tapi yang di ini oleh Ibu ini tadi di blok-blok lain itu seperti ini apa blok untuk penggarapan tadi itu mungkin ada agak ini apa satwanya agak berkurang gitu. Mungkin apa pindah ke blok ini apa blok lindung tadi. Oke, kalau dari Mbak Olan sendiri gimana tanggapinya Mbak? Ya, kalau kita melihat ini kan hutan gitu kan, hutan, kemudian kita tahu sendiri kan di hutan itu satwa apa saja yang tinggal gitu, karena kan hutan itu rumah bagi satwa gitu kan. Dan kalau misal ini sudah hilang gitu kan atau beralih kan, misal nih hutan kemudian dirambah gitu kan, otomatis ada orang di situ, ada aktivitas di situ gitu kan, dan rumah bagi satwa itu akan hilang gitu kan, otomatis dia akan berkurang. Dan bukan cuman itu saja gitu kan, waktu di tahun 2020 gitu kan kita kehilangan gitu kan, yang kita ketahui saja gitu kan 28 penyu gitu kan. Kalau kita melihatnya kejadian 28 penyu ini itu saat uji coba PLTU Batubara Teluk Sepang gitu kan. Kita melihat mulai dari uji coba itu mulai ditemukan ada sekitar 50 meter, 100 meter itu penyu yang mati, padahal penyu ini hewan dilindungi gitu kan. Ini salah satu ya, selain dirambah kemudian ada juga faktor lain gitu kan, yang kita menduganya itu ya akibat dari pembuangan limbah cair ke laut ini tadi. Oke, gitu mungkin kan. Dari solusi dari pihak Kanopi sendiri Pak untuk Mbak untuk mencegah hal-hal yang memang terjadi saat ini ya Pak? Ya sebenarnya satu itu pemangku teknis gitu kan lebih gencar lagi gitu kan melakukan salah satu gitu kan patroli gitu kan, karena ya keselamatan TWA Pantai Panjang ini yaitu salah satunya gitu kan tanggung jawab pemangku teknis gitu kan. Dan juga kita sebagai masyarakat juga tetap harus menjaga gitu kan, tapi tetap memang ada tupoksinya masing-masing gitu kan. Salah satunya memang ada pemangku teknisnya gitu kan. Nah harapannya ya selain masyarakat itu memang TWA itu harus kita jaga sama-sama gitu kan. Kemudian juga memang BKSDA gitu kan, dalam hal ini pemangku teknis itu memang melakukan fungsi pengawasan yang ketat gitu kan, karena jangan sampai ini hilang nantinya gitu kan, karena sekarang sudah
kalau kita sebutnya titik kritis gitu kan. Nah, jangan sampai ini lebih justru hilang gitu. Oke, dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Ya, untuk terima upaya kasih. yang Nah, dilakukan? kalau dari kami untuk pengawasannya itu kan itu mereka hampir kadang-kadang setiap minggu itu, tapi ya mereka tidak dari 950 tuh satu hari selesai, jadi spot-spot. Nah, jadi itu namanya kadang-kadang tuh ada juga kecolongan, itu ya oknum kan, tetapi kita lebih optimalkan ya mereka harus patroli karena di sana mereka kan setiap minggu itu kadang-kadang berapa hari, misalnya 1 minggu mereka patroli, itu datanya harus masuk. Nah, di sana misalnya kita kan ada memento ini mereka ngambil data di situ masuk ke dalam aplikasi, di kantor kita udah lihat, wow ini kerjaan ini patroli ke daerah sini. Nah, jadi itu udah dioptimalkan. Jadi kalau memang masih terjadi itu oknum, itu akan kami usahakan ke depannya tidak akan terjadi lagi. Oke, baik. Sebenarnya untuk kondisi saat ini ya, memang di kawasan TWA Pantai Panjang Pulau Bayi ini sudah mulai kritis ya, terlebih yang sudah kita sampaikan tadi, yang sudah kita jelaskan dari awal tadi. Tapi dari pihak BKSDA dan juga Kanopi sudah mengupayakan hal semaksimal mungkin untuk bisa menjaga kawasan TWA Pantai Panjang Pulau Bayi ini, termasuk juga untuk masyarakat yang berada di daerah bibir pantai yang juga ikut menjaga ya, Mbak ya, dan juga Bapak untuk melestarikan, menjaga flora dan fauna yang ada di sekitar kawasan hutan pantai. Ya baik, demikian Berendo kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut lagu penghantar dari Bengkulu Project. Selamat menyaksikan. Terus berlalu tanpa ku sadari